Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang terhormat M. Fathur Nadhar selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi yang berjudul Aliran Progresivisme dalam Filsafat Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Muhammad Farhan Azhari, NIM 126201202 yang akan memaparkan materi 1. Yang kedua, Siti Aulia, NIM 126201202 yang akan memaparkan materi 2 dan 3. Yang ketiga, Nada Zadila Sifaul Ummah, NIM 126201203 yang akan memaparkan materi 4. Yang pertama yaitu pengertian progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Menurut Gutek, progresivisme modern menekankan pada konsep progres, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun di kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan akan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Sedangkan dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa, sehingga dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah, seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Progresivisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan modern. Aliran progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey, yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Artinya, kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kesamaan ini didasarkan pada keyakinan pragmatisme bahwa akal manusia sangat aktif dan ingin selalu meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Berkaitan dengan pengertian tersebut, progresivisme selalu dihubungkan dengan istilah the liberal road to culture, yakni liberal bersifat fleksibel, lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka,
sering ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Maksudnya, aliran progresivisme sangat menghargai kemampuan-kemampuan seseorang dalam upaya pemecahan masalah melalui pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sering pula dinamakan sebagai instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran progresivisme beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Kemudian dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Selain itu, ada pula yang menyebutnya sebagai aliran naturalisme, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan spiritual dan supranatural. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial dan bermasyarakat. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Progresivisme juga merupakan pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat: 1. Fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh doktrin tertentu. Yang kedua, curious, ingin mengetahui, ingin menyelidiki. Ketiga, toleran dan open-minded, mempunyai hati terbuka. Aliran-aliran progresivisme memiliki sifat-sifat umum, yaitu 1. Sifat negatif. Yang kedua, sifat positif. Progresivisme yakin bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan hubungannya dengan alam, sanggup meresapi rahasia-rahasia alam, sanggup menguasai alam. Saya akan menjelaskan B. Asas belajar menurut pandangan aliran progresivisme. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil, melainkan manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk berkembang, yang berbeda kemampuannya, aktif, kreatif, dan dinamis, serta punya motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, belajar semestinya dilakukan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak didik. Oleh karena itu, dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan pada diri siswa, bukan guru atau bahan pelajaran. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme. Di antaranya, memberi kesempatan anak didik untuk belajar perorangan, memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman, memberi motivasi dan bukan perintah, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak, menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Selain itu, aliran progresivisme beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Belajar dalam konteks ini harus dapat memberikan
pengalaman yang menarik bagi anak, sehingga mampu diaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, C. Pandangan mengenai kurikulum. Dalam pandangan progresivisme, kurikulum merupakan serangkaian program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kurikulum dalam pandangan progresivisme ialah sebagai pengalaman mendidik, bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Pengalaman belajar adalah pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam pendidikan, di mana setiap proses belajar yang ada membantu pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Artinya, kurikulum harusnya dirancang untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik, serta dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi kehidupan anak didik. Aliran progresivisme menghendaki kurikulum dipusatkan pada pengalaman yang didasarkan atas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kompleks. Namun, dalam hal ini, progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang diberikan terpisah, tetapi harus terintegrasi dalam unit. Zuhairi menyebutkan core kurikulum harus mengandung integrated kurikulum dengan mengutamakan metode problem solving. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Kilpatrick, sebagaimana dikutip Jalaluddin dan Abdullah Idi, mengatakan suatu kurikulum dianggap baik dapat didasarkan atas 3 prinsip, yaitu 1. Meningkatkan kualitas hidup anak pada tiap jenjang. 2. Menjadikan kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam suatu kehidupan yang bulat dan menyeluruh. 3. Mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai suatu uji coba atas keberhasilan sekolah, sehingga kemampuan anak didik dapat berkembang secara aktual dan aktif, memikirkan hal-hal baru yang baik untuk diamalkan. Dalam rangka mewujudkan ketiga prinsip tersebut, Kilpatrick mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu diungkapkan. Di antaranya, kurikulum harus dapat meningkatkan kualitas hidup anak didik sesuai dengan jenjang pendidikan. Kurikulum yang dapat membina dan mengembangkan potensi anak didik. Kurikulum yang mampu mengubah perilaku anak didik menjadi kreatif, adaptif, dan mandiri. Kurikulum berbagai macam bidang studi itu bersifat fleksibel. Gambaran tersebut merupakan salah satu karakteristik kurikulum menurut pandangan aliran progresivisme, yang mana intinya kurikulum harus terintegrasi antara masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dengan model belajar sambil berbuat, serta menggunakan metode problem solving dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Menurut Jumransah, kurikulum progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi. Lebih lanjut, ia menambahkan praktik kerja di laboratorium, bengkel, dan kebun merupakan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan dalam rangka
terlaksananya learning by doing atau belajar untuk bekerja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan aliran progresivisme. Menurut aliran ini, kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, peserta didik bukanlah dipersiapkan untuk menghidupi masa kini, melainkan mereka harus dipersiapkan menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Permasalahan hidup masa kini tidak akan sama dengan permasalahan hidup masa yang akan datang. Untuk itu, peserta didik harus diperlengkapi dengan strategi-strategi untuk menghidupi masa yang akan datang dan pemecahan masalah yang memungkinkan mereka akan mengatasi permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan. Progresivisme bukan merupakan suatu bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan aliran suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan tahun 1918. Selama 20 tahun menjadi gerakan yang sangat kuat di Amerika Serikat. Banyak guru yang ragu-ragu terhadap gerakan ini. Gerakan progresif terkenal luas karena reaksinya terhadap formalisme dan sekolah tradisional yang membosankan, yang menekankan disiplin keras belajar fisik dan banyak hal kecil yang tidak bermanfaat dalam pendidikan. Pengaruh progresivisme terasa di seluruh dunia, terlebih-lebih di Amerika Serikat. Usaha pembaharuan di dalam lapangan pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran progresivisme ini. John Dewey memandang bahwa pendidikan sebagai proses dan sosialisasi, maksudnya sebagai proses pertumbuhan anak didik dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat perlu dihapuskan, sebab belajar yang baik tidak cukup sekolah saja. Dengan demikian, sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Karena sekolah adalah bagian dari masyarakat, dan untuk itu, sekolah harus dapat mengupayakan pelestarian karakteristik atau kekhasan lingkungan sekolah sekitar atau daerah di mana sekolah itu berada. Untuk dapat melestarikan usaha ini, sekolah harus menyajikan program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kepada anak didik tentang apa yang menjadi karakteristik atau kekhususan daerah itu. Untuk itulah, filsafat progresivisme menghendaki sistem pendidikannya dengan bentuk belajar sekolah sambil berbuat atau learning by doing. Progresivisme menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif. Tujuan pendidikan hendaknya diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelijen dan mampu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali dengan tuntutan dari lingkungan. Biasanya, aliran progresivisme ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, the liberal ratu, dan kultur. Maksudnya adalah pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin. 2. Curious atau ingin mengetahui, ingin menyelidiki. Yang ketiga, open-minded dan toleran atau mempunyai hati terbuka. Sejarah mengatakan perkembangan aliran progresivisme dianggap sebagai aliran yang baru muncul dengan jelas pada pertengahan abad ke-19. Akan tetapi, garis perkembangannya dapat ditarik jauh ke belakang sampai pada zaman Yunani purba. Misalnya Heraklitus 544, Socrates 469, Protagoras 480, dan Aristoteles. Mereka pernah mengemukakan pendapat yang dapat dianggap sebagai unsur-unsur yang ikut menyebabkan sikap jiwa yang disebut pragmatisme progresivisme. Heraklitus mengemukakan bahwa sifat yang utama dari realita ialah perubahan. Tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini. Semuanya berubah-ubah, kecuali asa perubahan itu sendiri. Socrates berusaha mempersatukan epistemologi dan aksiologi. Ia mengajarkan bahwa dengan kekuatan intelek dan pengetahuan yang baik dapat dipelajari bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Ia percaya bahwa manusia sanggup melakukan baik. Protagoras mengajarkan bahwa kebenaran dan norma atau nilai itu bersifat mutlak, melainkan relatif, yaitu bergantung pada waktu dan tempat. Sedangkan Aristoteles menyarankan moderasi dan kompromi, atau jalan tengah bukan jalan ekstrim dalam kehidupan. Kemudian, sejak abad ke-16, Francis Bacon
John Locke, Rousseau, Kant, dan Hegel dapat disebut sebagai penyumbang pikiran-pikiran munculnya aliran progresivisme. Francis Bacon memberikan sumbangan dengan usahanya memperbaiki dan memperluas metode ilmiah dalam pengetahuan alam. Locke dengan ajarannya tentang kebebasan politik. Rousseau dengan keyakinannya bahwa kebaikan berada di dalam manusia karena kodrat yang baik dari para manusia. Kant memuliakan manusia, menjunjung tinggi akan kepribadian manusia, memberikan martabat manusia suatu hukum yang tinggi. Hegel mengajarkan bahwa alam dan masyarakat bersifat dinamis, selamanya berada dalam keadaan bergerak, dalam proses perubahan dan penyesuaian yang tak ada hentinya. Dalam abad ke-19 dan ke-20, tokoh-tokoh progresivisme banyak terdapat di Amerika Serikat. Thomas Paine dan Thomas Jefferson memberikan sumbangan pada progresivisme karena kepercayaan mereka pada demokrasi dan penolakan terhadap sikap yang dogmatis, terutama dalam agama. Charles S. Peirce mengemukakan teori tentang pikiran dan hal berpikir, dan pikiran itu hanya berguna bagi manusia apabila pikiran itu bekerja, yaitu memberikan pengalaman atau hasil baginya. Fungsi berpikir adalah membiasakan manusia untuk berbuat. Perasaan dan gerak jasmaninya adalah manifestasi dari aktivitas manusia, dan keduanya itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berpikir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.